Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film dibuka dengan pria bernama Freddy lagi membeli makanan, tapi makanan dia terjatuh akibat ulah si pengemis zombie yang minta uang receh. Freddy pun minta kembali makanannya kepada si penjual yang zombie juga secara gratis karena zombie telah menjatuhkan makanannya, tapi tidak diberikan. Skeleton Army has betrayed you. This dead meat asking me for money. Freddy curhat kepada temannya Carl tentang makanannya yang jatuh dan si zombie yang minta-minta tadi, padahal dia melihat ada gigi emasnya. This is a limp. Freddy pun kembali lagi dan mereka mengejek-ngejek si zombie karena buat apa mereka cari uang padahal mereka zombie kan tidak butuh makanan juga. Tak lama teman yang lain menelpon bernama Maggie dan mereka langsung pergi bekerja. The dead are back. Di perjalanan mereka kita diperlihatkan berita memberitahu jika orang mati bangkit kembali. Tapi yang bangkit hanyalah jasad yang masih utuh, bukan yang tinggal tengkorak. Para zombie juga beraktivitas sama seperti manusia, bekerja dan lain-lain. Tapi yang berbeda mereka tidak butuh makanan dan minum. Yeah. Hi. Coleman's Retirement Services. Setelah sampai di lokasi, baju mereka juga sudah berubah. Di sini mereka mengaku bekerja di bawah perusahaan Coleman. Jadi perusahaan Coleman ini kalau ada urusan tentang zombie-zombiin mereka nomor satu. Orang yang memanggil dia meminta bantuan untuk melepaskan mertuanya yang sudah jadi zombie dari kursi mahal miliknya. Terdengar mudah tapi lumayan susah karena si mertua memberi perlawanan dengan memegang erat kursi itu. Jadi di film ini zombie-zombie yang ada masih memiliki kesadaran. Mereka juga bisa bicara walaupun suaranya ya seperti zombie. Kepala si mertua pun copot, tapi itu tidak berpengaruh karena zombie di sini baru akan mati jika otaknya yang dihancurkan. Si istri yang menangkap kepalanya tiba-tiba pingsan dan langsung terjatuh dengan benturan keras di kepalanya. Carl pun menancapkan pisau di leher si mertua dan menyambungkan kepalanya. Setelah itu mereka pun diberi duit dan membawa si mertua pergi. Here you go. Pas mereka berdua pergi, satu mobil pun datang yang mana orang di dalamnya menggunakan seragam sama seperti Carl dan Freddy. Mereka pun memasuki rumah si pria tadi dan pas ketemu si pria pun mengatakan tugasnya sudah selesai. Ternyata Carl dan Freddy adalah pekerja abal-abal. Teman mereka yang wanita tadi yaitu Maggie bertugas sebagai informannya dan Maggie mencuri jadwal milik dua orang ini bernama Stanley dan Rocco. Jadi bisa dibilang mereka berdua ini telah dicuri. Di sini yang paling kocak ternyata si istri telah menjadi zombie. Jadi tadi pas dia jatuh itu benturan keras di kepalanya itu membuat nyawanya melayang, tapi dia bangkit kembali tapi menjadi zombie. Carl, don't worry about it. Di tempat Freddy dan Carl, si mertua yang mereka bawa ternyata mau dijual kepada pria bernama Don. Si Don pun ingin membelinya tapi dengan harga murah karena kepalanya bisa dibongkar pasang. Meskipun Freddy menolak tapi Carl setuju karena mereka butuh duit. Softest hands. Like structure of the universe. Kemudian memperlihatkan CEO perusahaan Coleman yang lagi memberitahu bahwa jika memiliki orang tercinta yang telah jadi zombie, alangkah baiknya dititipkan kepada mereka. Mereka akan menjaganya dengan baik sekaligus mempelajarinya sedikit demi sedikit. Tapi nyatanya zombie diperlakukan dengan tidak layak. Mereka disimpan di jeruji besi. Tak lama karena promisi CEO tadi, si istri pun akhirnya dititipkan juga dan yang membawa mereka adalah Stanley dan Rocco. Your vampire hero stands Why don't you just skip to the end? What are you talking about? Or at the very least, chubby. Di tempat dua orang kocak ini mereka lagi nongkrong bersama Maggie untuk membagi hasil duit yang mereka dapatkan. Makanan yang dimiliki Freddy ada telinga zombie yang jatuh, membuat dia protes tapi direspon dengan bercanda oleh pemilik toko karena memang yang memasak adalah zombie.
This is Di tempat Stanley dan Rocco, mereka berdua dimarahi sama atasannya yang bernama Hannity akibat pekerjaan mereka yang selalu dicuri. Dan itu membuat si atasan marah karena sekarang mereka berdua disuruh mengganti semua kerugian yang perusahaan dapatkan sebanyak $25.000. pickups right before we get there. Coleman's pickup. Understood, sir. Di tempat Freddy, dia mendatangi rumah Carl. Di situ yang membukakan pintu adalah neneknya Carl bernama Near. Ternyata Carl dan Maggie adalah saudara tiri. Mereka berdua satu tempat tinggal, jadi 3 bersama nenek Near. Dan mereka, si Maggie, Carl, dan Freddy sangat menyayangi nenek Near. Di kamarnya Carl, dia lagi olahraga. Di situ seperti biasa wanita yang dia jadikan bahan bernama panggil saja Meguri-chan. Tapi di saat lagi asik, si Freddy datang mengganggu. Freddy pun masuk di kamar Maggie dan tak lama Maggie mendapatkan notifikasi pekerjaannya yang akan mereka lakukan. Singkat cerita, Carl dan Freddy pun sampai di lokasi yang memanggil mereka. Sebelum masuk, si Freddy meminta pendapat Carl yang ternyata si Freddy ingin melamar Maggie menggunakan cincin yang diambil dari zombie. Carl yang tidak suka membahas hal ini tidak sengaja mengatakan sesuatu yang menyakiti Freddy, seperti Maggie juga tidak menyukaimu, sehingga terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Lagi asik-asik bertengkar, tiba-tiba ada pria bertopeng langsung menyetur mereka hingga tak sadarkan diri. Ternyata pria yang memanggil mereka berdua adalah 2 pria bertopeng ini. Pas sadar, mereka berdua pun mulai ditanya-tanya. Di sini karena mereka ngomong tidak jelas, si pria bertopeng pun memberikan 2 tembakan peringatan. Dan setelah itu konyolnya si pria bertopeng yang gendut memainkan pistolnya sehingga membuat dia hampir mati. Saat memukuli mereka, si Freddy tidak sengaja mengatakan pukulan nenek Near lebih sakit dan juga nenek Near lebih manis. Mendengar itu, si pria bertopeng pun mengubah rencananya. Di tempat Maggie, dia yang baru pulang rumah langsung mendapati Carl dan Freddy lagi tak sadarkan diri. Saat mereka sudah sadar, mereka heboh sendiri karena mengingat tadi telah diculik. Lalu Carl mendapati remote di tangannya dan pasti itu adalah bom. Itulah yang dia pikirkan. Tapi berbeda dengan Freddy yang ingin memencetnya sehingga ternyata itu hanyalah remote TV mereka. Dan pas dinyalakan, ya, si pria bertopeng ternyata telah menculik nenek mereka dan meminta uang tebusan jika neneknya mau dibebaskan dalam waktu 24 jam. Di sini mereka pun memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak dan Freddy menyarankan untuk meminta bantuan Don, mengingat Don juga sangat suka terhadap Carl, jadi dia bisa diajak kerjasama. Carl sempat menolak karena dia tidak mau dinodai oleh Don, tapi dia pun setuju demi neneknya. I'm glad you called. Mereka pun bertemu dengan Don dan langsung memintai Don pekerjaan. Tapi sebelum itu Don menyuruh mereka buat melihat pertunjukan terlebih dahulu. Di tempat nenek Near, ternyata orang yang menculiknya adalah Stanley dan Rocco. Alasannya karena ingin mencari duit buat ganti rugi kepada perusahaannya. Dan dia menjadikan Carl DKK korban karena mereka jugalah yang menjadikan dia korban. Di sini ternyata si nenek Near diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan nenek Near betah tinggal di sini dan juga dia bisa diajak kerjasama. About my finest feeling. For the record, I hate you guys. Di tempat Carl DKK, setelah pertunjukan, Don membawa mereka di ruangan bosnya orang yang tadi tampil. Bukan Don yang akan memberi mereka pekerjaan, tapi bosnya. Saat masuk di ruangannya, terlihat banyak sekali gambar-gambar milik Meguri-chan. Ternyata itu bukan gambar milik Meguri-chan. Itu adalah gambar wanita lain yang hanya mirip dengannya, bernama Debbie Jones. Si bos ternyata penggemar berat Debbie Jones. Pas mereka ketemu di sini, si bos meminta kepada mereka untuk membawakan dia mayat Debbie Jones yang ada di pemakaman milik perusahaan Coleman karena dia ingin Debbie Jones ada di pertunjukannya besok malam. Till I possess this last. Lorella. Yes! The Queen! You'll find all the boring info in there. Bull. Hey,
guys need to think fast. Sampainya mereka di pemakaman, Carl dan Freddy pun mulai menggali kuburan. Tak lama setelah digali sampai petinya, mereka pun mulai mengunboxing, tapi Maggie langsung datang dan memberitahu jika mereka telah ketahuan dan harus pergi sekarang. Tapi pas petinya dibuka, ya, Debbie Jones tubuhnya sudah terlalu rusak, jadi pasti si bos tidak mau menerimanya. What could be worse? Karena lama mereka bercakap-cakap, Carl pun kena tembak di bagian lengannya, tapi untung mereka masih bisa kabur. Esok harinya di perusahaan Colemon, tiba-tiba si CEO berubah menjadi zombie. Katanya saat dia sedang melakukan wik-wik, dia tidak sengaja tercekik sampai mati, kata si wanita yang telah bermain dengannya. Dan sekarang tiba-tiba dia hidup kembali tapi telah menjadi zombie. Seperti yang sudah diberitahu di berita TV awal film, orang yang sudah mati tiba-tiba hidup kembali dengan alasan yang belum diketahui. Si atasan yang datang pun mengatakan kepada si CEO saat berdua saja jika dia berencana akan mengambil alih penuh perusahaan ini. Two back. One. What have you guys done with my place? Di tempat nenek Near, Stanley yang baru pulang menemukan si Rocco lagi berdansa dengan nenek Near. Di sini si nenek Near semakin dekat dengan mereka. Di tempat Carl DKK, Carl lagi diobati. Lalu tak lama Stanley pun menelpon. Saat si Maggie yang bicara, ternyata dia mengenali Stanley karena ternyata itu adalah mantan pacarnya. Carl pun ingin mendengar suara nenek Near agar mengetahui apakah dia baik-baik saja. Tapi yang paling kocaknya, si Rocco yang suka memainkan pistol tidak sengaja menjatuhkannya dan peletuknya tertekan sehingga mengenai nenek Near. Untungnya si nenek Near yang sudah mati hidup kembali, tapi seperti biasa dia jadi zombie. Dan akhirnya mereka pun tertipu jika si nenek masih baik-baik saja. 50K in 12 hours, so the sweet old... Sampainya di sana, booking terlebih dahulu. Setelah itu Carl masuk sendirian sedangkan Maggie dan Freddy menunggu di luar. Karena Carl adalah penggemar terbaiknya, jadi si Meguri-chan akan memberikan pelayanan terbaik. Dan saat lagi asik-asiknya, Maggie dan Freddy datang mengganggu. Dan si penjaga mendengar suara mereka ingin masuk karena merasa ada pemain tambahan. Dan itu tidak boleh karena harus mendaftar terlebih dahulu. Mereka pun memutuskan buat kabur, sedangkan Meguri-chan ikut juga karena Carl mengaku dia datang ke sini untuk membebaskan Meguri-chan dari pekerjaannya. Sadly, we are also... Like for dinner, you should definitely avoid the argument. Mereka pun kabur dan di perjalanan melihat Carl yang lagi bermesraan membuat Freddy tidak memperhatikan jalan sehingga dia menabrak zombie. Bukannya langsung menyingkirkan zombie itu, Freddy dan Maggie saling menyalahkan. Lalu terdengar berita di radio yang memberitahu jika mereka bertiga, Freddy dan Maggie dan Carl, sekarang dicari-cari polisi akibat telah menggali kuburannya orang tadi malam. Lalu tiba-tiba Meguri-chan menghilang dan Maggie langsung menyuruh Carl buat mencarinya. Di tempat si CEO, dokter yang menanganinya kewalahan. Lalu tak lama si atasan datang dan dengan tega mengurung si dokter bersama si CEO. Lalu mengeluarkan semacam asap dengan alasan protokol sehingga membuat CEO menggila dan... Majestical. Saat Maggie dan Freddy sudah dibantu polisi, tiba-tiba Carl datang menghantam palanya si polisi hingga pingsan karena mengira dia akan menangkap mereka. Karena sudah terlanjur, mereka pun hanya meninggalkan dia bersama tubuh-tubuh si zombie. Lalu kita pun diperlihatkan acaranya si bos yang saking besarnya sampai-sampai masuk di TV. Tak lama para Carl DKK pun tiba di lokasi dan mereka langsung memasuki acara. Lalu kita diperlihatkan di luar acara, ternyata si atasan sedang memantau dan nampaknya sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Mengingat di acaranya si bos ini semacam acara pameran zombie dan si atasan ini benci dengan zombie. Dan betul, tak lama terlihat ada asap yang memasuki acara dan itu pasti ulahnya si atasan. Di dalam acara semua orang menikmati maupun itu zombie atau manusia. Mereka semua joget-joget bersama, bahkan ada zombie yang bentuknya menakutkan tapi mereka sama sekali tidak takut. Di tempat Carl DKK mereka akhirnya bertemu dengan si bos dan si bos yang melihat Meguri-chan sangat bahagia meskipun dia telah kena tipu karena Meguri-chan bukanlah Debbie Jones. Di
dalam acara tiba-tiba para zombie menggila dan mulai menyerang manusia dan orang-orang yang telah kena gigit berubah menjadi zombie. Si Don yang pas sampai di lantai bawah dia terkejut karena semua orang sudah menjadi zombie dan jelas dia pun akhirnya juga berubah menjadi zombie. Di lift, Carl DKK mereka yang sudah berhasil mengalahkan zombie turun ke lantai bawah. Di sini si Meguri-chan semakin sayang kepada Carl karena dia tadi cemburu. Lalu sampainya mereka di bawah karena hanya ada satu jalan keluar yaitu harus terobos terus melewati zombie itu. Mereka pun tidak ada pilihan selain melawan. Dan di saat mendiskusikan tiba-tiba si Meguri-chan menghilang. Ternyata dia sudah pergi dan langsung mengambil koper yang berisikan uang tersebut. Dan parahnya di akhir-akhir dia memberikan jari tengahnya kepada mereka lalu kabur. Tiba-tiba sekelompok pasukan bersenjata masuk di acara yang ternyata dipimpin oleh si atasan. Di tempat Carl DKK mereka pun siap membantai menggunakan senjata yang ada. Dan kocaknya si Maggie baru juga mau beraksi dia jatuh dan kakinya keseleo. Happens when wild gringo. Mother! This is tolerant, asshole! I'm gonna pick you up. I'm strong enough. Freddy lebih kocak lagi karena hanya bersin dia langsung terkepar. Yang beraksi hanya Carl sendirian, tapi sekarang dia dapat masalah karena zombie yang bentuknya menakutkan mulai menyerang dia. Shiva, this is so Hey, don't make me get stuck! Green City. Freddy pun bangkit kembali dan menyelamatkan Maggie dengan cara smackdown zombie-zombie yang ada. Setelah mengalahkan sebagian besar para zombie, termasuk zombie yang bentuknya menakutkan, pasukan si atasan pun masuk dan langsung menangkap mereka. Meguri-chan yang kabur kena tangkap juga dan meski telah dikhianati, si Carl masih saja percaya dengannya. Di sini si atasan menangkap mereka karena tahu mereka adalah buronan polisi dan dia terkejut melihat mereka masih bisa selamat dari serangan zombie-zombie ganas tadi. Tak lama tiba-tiba satu anak buah si atasan berkhianat yang mana ternyata itu adalah Stanley. Hannity, man. I bet you didn't see that. Calm down. Everything is fine. Baby, I'm so sorry. Enough with the fucking big. Give me that. Saat Stanley bercakap-cakap, si atasannya pun berhasil merebut senjatanya dan si atasan ingin menembak si Carl DKK, tapi ternyata untungnya pelurunya kosong. Menggunakan laser yang selalu dibawa, Carl pun membuat mata si atasan sakit sehingga Freddy berhasil membuat dia mati. Tapi iya, si atasan pun bangkit kembali dan berhasil menembaki si Freddy. Melihat itu, Maggie pun langsung memotong palanya si atasan. Ternyata Freddy masih hidup karena pelurunya mengenai cincin yang dia sediakan untuk Maggie. Tapi mereka langsung menyadari jika Stanley menghilang, begitu juga dengan kopernya. Di tempat Stanley sendiri, dia lagi bersembunyi dan langsung menghubungi Rocco di rumah, tapi tidak diangkat karena dia lagi menonton. Saat Stanley jalan mundur, pantatnya langsung digigit sama kepala zombie. Setelah itu dia pun kabur. Dan di tempat Carl DKK mereka pun keluar, tapi sudah banyak media yang menunggu kedatangan mereka. Entah apa yang telah terjadi, scene pun langsung dipercepat 2 minggu setelah kejadian itu. Terlihat mereka semua lagi berkumpul di warung andalannya. Nenek mereka pun berhasil kembali, tapi ternyata ya, semua orang telah menjadi zombie termasuk Stanley. Zombie-zombie ini berbeda dengan jenis zombie sebelumnya. Kali ini mereka sangat agresif dan film pun selesai.